Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita pada hari ini akan melaksanakan untuk pertemuan pertama kita ya, pada kajian kitab. Dan alhamdulillah untuk kajian kitab pada kali ini kita akan membahas terkait kitab Nashaiul Ibad. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Bapak Dr. Andi Hadianto SPD MAG yang insya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita pada pertemuan pertama ini di kajian kitab Nashaiul Ibad. Baik Pak, sebelumnya pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas di pembukaan pada kitab Nashaiul Ibad, yaitu di mana dalam kitab ini menjelaskan ada dua hadis, yaitu pertama kalau dalam sisi besarannya menjelaskan terkait Allah mengharamkan kita untuk berbuat zalim. Dan yang pada hadis kedua ini Allah menyeru kita untuk berbuat kebaikan pada setiap sesama kita manusia. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk terkait dari pembukaan hadis ini ya. Pada dua konteks hadis ini dalam kitab karangan Syekh Imam Nawawi ini pada kitab Nashaiul Ibad, kenapa memilih dua hadis ini sebagai pembuka dalam kitab ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dijelaskan bahwa pertama kitab Nashaiul Ibad ini diarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk semacam memberikan peringatan kepada para hamba, terutama umat Islam, dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam konteks untuk memberikan peringatan-peringatan keseharian, kemudian dalam konteks untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, maka Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengutip dua hadis yang disebut dengan hadis Al-Musalsal bil Awaliyah, yaitu hadis yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi sebagai hadis yang pertama kali disampaikan. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis itu pasti ada hadis pembuka yang diriwayatkan oleh guru-guru kita dan itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Nah, kenapa hadis Musalsal bil Awaliyah ini terkait dengan pertama larangan berbuat zalim, yang kedua hadis terkait dengan kasih sayang. Di sini saya perlu membacakan hadisnya. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya, dari Rasulullah, dan ini merupakan hadis qudsi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni. Ya fastaksuni aksikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni atau fastaghfiruli aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid
fasa'aluni fa'atadu kulawat mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uqsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falyu'min illa fala yalumunna illa nafsahu. Nah, di sini kenapa dia Allah atau penulis memulai dengan hadis ini? Karena hadis ini sangat penting menjadi pilar ya legal standing bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan sosial budaya. Jadi hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah ini lebih banyak diarahkan terkait dengan bagaimana antara satu manusia dengan manusia yang lain membangun relasinya yang harmonis. Ya. Relasi yang harmonis itu diantaranya dibangun dengan kesadaran untuk tidak saling menzalimi. Kemudian dibangun dengan kesadaran untuk saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Kemudian di dalam hadis yang kedua, Imam atau Syekh Nawawi mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita disuruh menjadi hamba-hamba yang menyayangi sesama manusia, karena orang-orang yang menyayangi sesama manusia pasti disayang oleh Allah. Maka sikap tidak saling menzalimi, sikap untuk saling memberikan manfaat, dan sikap untuk saling memberikan kasih sayang ini menjadi dasar beragama yang bisa dijadikan patokan kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat yang baik. Tanpa adanya kesadaran tentang larangan berbuat zalim, tanpa adanya kesadaran tentang keharusan kita membangun kasih sayang, maka ketaatan yang sifatnya pribadi itu omong kosong. Jadi sebelum kita membangun ketaatan pribadi terkait dengan sholat tepat waktu, ya, atau terkait dengan komitmen moral, tapi kalau tidak dibangun dalam sebuah masyarakat yang siap, sebuah masyarakat yang kondusif untuk mencapai nilai-nilai tersebut, nggak mungkin. Jadi kita ini bisa sholat, kita bisa ibadah haji, kita bisa puasa dengan khusyuk karena apa? Karena damai, karena aman, karena stabil, gitu kan? Bagaimana mungkin kita semua akan melaksanakan sholat dengan khusyuk, pergi haji, pergi umroh tiap tahun, tapi situasi kondisi masyarakatnya nggak damai, nggak aman, ada upaya untuk saling menzolimi, berarti kan di situ banyak sekali kemungkaran, ya, di situ banyak sekali tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain. Nah, kalau masyarakatnya nggak damai, nggak stabil, nggak nyaman, bagaimana kita bisa berbuat dan beribadah dengan baik secara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ maka hadis Musalsal bil Awwaliyah menjadi penting karena ini menyiapkan situasi kondisi masyarakat dahulu bahwa untuk jadi soleh secara pribadi harus diawali dengan kondisi sosial yang baik. Itu juga relevan dengan hadis Nabi. Suatu saat Nabi itu ditanya sama orang Badui, Muhammad, kamu tuh apa? Ma anta, kamu tuh apa? Rasul menjawab, nah Rasulullah, saya adalah Rasul utusan Allah. Bima tursilta, kamu diutus untuk apa? Rasul menjawab, an tasilar arham atau bi an tusal arham bi an tuhqana dima bi an tu'ammana as-subul bi an tukassara awthan atau asnam. Kata Rasul, saya diutus pertama-tama untuk membangun suatu tauhid. Rasul nggak bilang saya diutus untuk menegakkan tauhid. Rasul nggak bilang saya diutus untuk beribadah sholat 5 waktu sehari 5 kali, enggak. Rasul bilang saya diutus pertama-tama untuk membangun silaturahim, berarti kasih sayang. Lalu saya diutus untuk tuhqanad dima, supaya nggak terjadi pertumpahan darah, nggak terjadi konflik.
dan saya disuruh untuk mengamankan jalan. Maksudnya apa? Memunculkan rasa nyaman, rasa aman, rasa stabil, rasa damai. Baru yang terakhir antukas sarol asnam, baru saya menghancurkan para berhala. Berhala menegakkan tauhid itu akhir, tapi sebelum sampai menegakkan tauhid, arahnya apa? Bangun silaturahim, bikin rasa aman, bikin rasa nyaman. Insya Allah tauhidnya bisa dibangun. Nanti relevan dengan hadis ini, maka siapkan kondisinya dulu, manusianya dimanusiakan dulu, ya, dijamin keamanan keselamatannya. Insya Allah pesan-pesan keagamaan yang akan disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini akan mudah dicerna. Tapi kalau masyarakatnya belum siap, belum dimanusiakan, belum merasa ada kasih sayang, masih merasa ketakutan, masih merasa kelaparan, masih merasa terancam, nah pesan-pesan ini akan menjadi omong itu. Ya. Berarti untuk sebagai pembuka pada kitab Nasrul Ibad ini, Syekh Imam Nawawi ya benar-benar memberikan contoh gitu ya. Jadi menaruh dua hadis ini sebagai tiang untuk para manusia gitu, agar saling tidak berbuat zolim dan saling mengasihi, dan akhirnya mereka dapat setelah tidak saling menzolimi, mereka memberikan rasa aman dan nyaman, dan mereka bisa berdakwah dan menyampaikan tauhid secara baik. Bukan hanya Syekh Nawawi ya, semua ulama-ulama hadis ketika dia melewatkan hadis, sebelum sampai ke hadis-hadis yang lain, pasti diawali dengan hadis musalsal bil awaliyah ini. Kenapa? Tadi ini hadis pengkondisian, ya, pengkondisian. Yang penting itu kalau kita sudah damai, sudah aman, sudah saling kasih sayang, kesononya mah aman. Tapi kalau sekarangnya belum bisa damai, belum bisa aman, belum bisa saling kasih sayang, ya nggak mungkin kita akan mencapai kesadaran-kesadaran yang lain. Mungkin selanjutnya setelah penjelasan dari makna hadis nih untuk pembukaan dua hadis ini sebagai pembuka, dan bagaimana sih Pak untuk mengimplementasikannya dalam pada era modern sekarang ini, pada keadaan kita saat ini gitu Pak? Ya, dalam konteks modern, dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita, kamu itu sebenarnya kelaparan, nggak akan bisa kenyang kecuali saya yang ngasih makan. Kamu sebenarnya telanjang kecuali saya yang ngasih pakaian. Kamu sebenarnya banyak berdosa tapi kami ampuni. Mengapa demikian? Maka manusia modern harus punya kesadaran bahwa pertama, apapun yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya masuk dalam koridor takdir dan ketentuan Allah. Tapi takdir dan ketentuan Allah ini bukan takdir dan ketentuan yang kaku, yang saya bilang bahwa Allah itu setelah membuat takdir itu dia membuat takdirnya dengan detil, membuat takdir dengan detil, dan di situ kemudian Allah memberikan yang namanya probabilitas, kesempatan-kesempatan. Setiap pilihan itu akan ada pilihan yang lain. Setiap pilihan akan memunculkan pilihan-pilihan yang lain. Jadi ibarat tombol nih, kalau kita ngeklik tombol di web atau di mana gitu, kita klik tombol, atau keluar 4 tombol lagi. Kita klik tombol 1, keluar lagi. Kita tinggal milih. Disitulah kita memadukan antara takdir Allah dan ikhtiar manusia. Nah, kesadaran pertama bahwa Allah menetapkan takdir, tetapi manusia pun punya ikhtiarnya. Ya, kita berhak memilih probabilitas mana yang mau kita pilih untuk mengalami kehidupan. Yang kedua, dari hadis ini di era modern kita harus belajar bahwa Allah itu memiliki sifat keindahan dan memiliki sifat kemuliaan, dan manusia itu punya kewajiban untuk mencerminkan atau untuk memanifestasikan keindahan-keindahan Allah dan kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan. Kalau Allah itu suka ngasih makan, maka kita juga ngikutin Allah dong, harus memberikan makan. Kenapa?
Karena tadi kita nggak mungkin bisa kasih sayang, kita nggak akan mungkin bisa saling memberi manfaat, tidak saling menzalimi kalau kita abai, ada orang lapar di sekitar kita cuek. Jadi salah satu bentuk kita itu tidak menzalimi dengan cara apa? Dengan cara suka memberi makan, tidak mengambil hak orang lain secara sembarangan, ya. Kemudian memberikan pakaian, memberikan papan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, dengan proses seperti itu dicontohkan oleh Allah. Allah ngasih makan, Allah ngasih pakaian, ya. Allah, apalagi itu, Allah mengampuni, memaafkan, ya. Kemudian Allah itu tidak mungkin dirugikan oleh kita. Maka dari situ kita belajar, oh iya, kalau kita ingin hidup damai, tidak saling menzalimi, jangan lupa tuh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya apa? Berupa sandang, pangan, pakan, ya. Kemudian perasaan untuk diampuni. Maksudnya perasaan diampuni apa? Perasaan diterima, ya, dimaafkan, ditoleransiin. Itu akan menjadi kondisi psikologis yang membuat orang siap untuk menerima hal-hal yang diajarkan oleh agama. Kemudian dari hadis yang kedua nih, hadis yang kedua juga demikian, bahwa kalau kita mau berbakti sama Allah, maka caranya berbuat baik kepada manusia. Kan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, maka kasih sayangnya dulu sama manusia. Dari sini di era modern, maka kita harus sadar bahwa nggak ada omong kosong mengatakan membela Allah, membela Tuhan, tapi menyakiti umat manusia. Justru caranya untuk membela Tuhan, membela Allah, membela agama, caranya dengan bagaimana? Caranya dengan mengasihi manusia, dengan melayani umat manusia, dengan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi itu prinsip dalam beragama yang disampaikan oleh para ahli hadis, dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Barkani ketika beliau akan menulis kitab Nasaih Al-Ibad. Wah, Masya Allah, berarti banyak sekali dalam pembukaan dalam hadis ini saja sudah banyak pemaparan dan penjelasannya gitu ya, terutama dalam implementasinya juga bagaimana gitu ya Pak. Berarti dengan asas dua hadis ini itu sudah mungkin bisa dikatakan cukup ya untuk memberikan kita ya buat manusia untuk saling menyayangi dan untuk tidak saling menzalimi. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita pada kajian kitab ini. Insya Allah nanti akan ada pertemuan lagi dan akan ada pembahasan lebih lanjut lagi pada kitab Nasaih Al-Ibad ini. Mungkin teman-teman bisa stay tune ya pada YouTube BMPPAI. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.